Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarbun. Kembali lagi bersama kita di podcast Sahabat Konseling. Sahabat Konseling selalu ada kabar baik. Bersama saya Muafi, saya di sini selaku host dan saya tidak sendirian loh. Saya bersama dengan narasumber yang spesial pada kesempatan kali ini. Sebelum kita perkenalan nih sama narasumber kita, pada kali ini kita akan membahas tentang apa sih insecure. Semua orang tuh pasti pernah merasakan insecure, tapi tidak semua orang tahu apakah insecure itu baik buat kita, haruskah dihindari, ataukah kita harus selalu insecure, atau kan gimana. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan dulu dengan narasumber kita. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Muafi ya. Perkenalkan semua teman-teman, saya Mas Hadi Wijaya, saya selaku Ketua Umum HMPS BKI periode ini. Di sini saya menjadi narasumber dalam topik perbincangan kita yaitu insecure. Jadi mari kita nikmati dari awal sampai akhir sesi ini. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kita langsung bahas aja nih tentang insecure. Gini, menurut Kak Hadi, bisa saya memanggil Kak Hadi, saudara dengan Kak Hadi? Bisa. Boleh. Menurut Kak Hadi nih, bagaimana sih menurut Kak Hadi apa sih insecure itu? Jadi menurut saya ya terkait insecure itu, insecure itu adalah sebuah sikap yang dimana kita tuh rasa kepercayaan diri kita itu sangat kurang sekali, hingga akhirnya tuh membuat diri kita itu ingin melakukan suatu hal atau kegiatan ataupun melihat diri kita sendiri itu menjadi menjadi pandangan yang terbalik, ibaratnya kayak memandang diri kita itu rendah daripada yang lainnya kayak gitu. Nah, dari insecure sendiri kan membuat diri kita itu kurang percaya diri ya, hingga akhirnya kita tuh ingin melangkah ke depan itu jadi susah. Nah, insecure itu kan terjadi itu karena kita itu melihat dari apa yang orang lain miliki. Contohnya mungkin kayak teman kita memiliki iPhone, kita memiliki Android. Nah, hingga akhirnya kita tuh rasa insecure itu tumbuh sampai akhirnya kita mau selfie atau mau foto itu akhirnya bingung kan, atau bukannya bingung sih, kayak enggak gitu loh, memilih enggak. Pasti kan biasanya kalau kita jumpai teman-teman kan, kenapa enggak foto ini HP saya jelek, bukan iPhone atau lainnya. Nah, itu mungkin contoh kecil dari insecure sih, dari pengertian secara umumnya seperti itu. Nah, sekarang kan marak banget tuh insecure di kalangan semua orang, baik dari yang usia belia maupun remaja maupun dewasa. Nah, itu tuh banyak penyebabnya nggak sih, Kak? Kalau penyebabnya sih ya seperti di awal tadi ya, yaitu penyebabnya itu karena kita melihat nikmat dari orang lain sampai kita tuh lupa dengan nikmat yang ada pada diri kita. Ibaratnya itu kan Allah sudah memberikan porsinya masing-masing. Nah, tapi gara-gara kita tuh tidak mensyukuri itu semua, akhirnya itu menjadi sebuah penyebab dari mana rasa insecure itu tumbuh kayak gitu. Jadi ya kita tuh tidak usah begitu melihat dari kenikmatan atau dari rezeki orang yang lain punya. Kita cukup fokus dengan diri kita sendiri, yaitu sih. Jadi kita tuh penyebabnya itu pertama kita kurang bersyukur. Yang kedua itu kita kurang melihat kepada diri kita sendiri, dan mungkin yang ketiga itu yang inti daripada itu kita kurang mencintai diri kita sendiri gitu. Biasanya kan insecure itu bukan hanya kepada material, tapi juga insecure tuh mungkin dari wajah kita, ganteng atau enggaknya, cantik atau enggaknya itu, terus juga dari postur tubuh kita, dari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, itu sih yang jadi sebuah penyebabnya, dan ya tidak mungkin tidak ada yang penyebab lain selain itu gitu. Nah, untuk Kak Hadi sendiri apakah pernah nih merasa insecure gitu? Kalau insecure sih pasti pernah ya, karena namanya aja kita manusia, pasti kita tuh kalau melihat nikmat lain itu, nikmat yang orang lain miliki itu kayak kadang kita kok nggak bisa iri, kadang iri, mungkin terbesit di dalam hati tuh kita kok nggak bisa kayak dia ya, kira-kira dia itu kok bisa seperti itu ya, dan akhirnya tuh muncul rasa keirian, rasa kedengkian, hingga akhirnya hal itu menjadi sebuah pemicu dari timbulnya insecure. Kalau saya pribadi kan pernah pasti sih, khususnya contoh aja kayak dulu sebelum
saya masih awal-awal kuliah kan masih sangat tidak percaya dirinya, masih kurang. Apalagi saya dulu kan tidak pure langsung dari SMA umum, saya kan dulu kan dari pondok pesantren yang notabene itu full laki-laki, sedangkan di kuliah kan ada perempuan ya, jadi kan percampuran kan ibaratnya kita culture shock lah. Akhirnya percaya diri kita tuh kurang, percaya diri saya tuh kurang melihat teman-teman saya yang laki-laki khususnya mereka dari SMA umum yang sudah membaur, sedangkan saya tidak. Akhirnya kan menimbulkan sebuah rasa iri, mereka kok bisa deket sih sedangkan saya nggak bisa, masih ibaratnya masih proses ya Kak. Proses kayak gitu. Dan contoh lainnya juga semisal kayak kita presentasi, kayak saya presentasi kan masih banyak orang yang ketimbang orang lain gitu. Jadi kadang ya iri, ya kapan sih kita ini kok bisa kayak mereka kayak gitu. Itu sih. Kalau menurut Kak Hadi sendiri nih, insecure berarti itu tergolong baik atau buruk sih? Insecure itu kalau menurut saya tuh kita bisa mengambilnya baik, bisa mengambilnya buruk. Tinggal kita bagaimana menyikapi insecure itu. Insecure itu jadi baik ketika kita itu menambahkan rasa nikmat, menambahkan rasa syukur kita dari insecure. Ibaratnya contoh aja kayak kita tuh memiliki kekurangan, semisal wajah kita tuh gak seganteng-ganteng artis-artis. Nah itu kan akhirnya kita menimbulkan rasa syukur tersendiri. Ibaratnya ada lagi yang di bawah dari kita. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Kalau buruknya tuh yaitu memicu rasa dengki, rasa iri dan lain-lainnya hingga akhirnya dia tuh fokus ke hidupnya tuh susah gitu loh. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik kan kita mau ke manapun, mau mencari fokus tujuan itu enjoy aja kayak gitu. Jadi kehidupan itu lebih terarah ya Kak, kalau nggak terlalu mikirin insecure itu. Iya, jadi itu kita bisa mengubah insecure itu ke lebih positif atau ke negatif itu tergantung kita gitu. Dari masing-masing. Oke. Untuk melawan insecure itu sendiri ya, bagaimana sikap Kak Hadi nih untuk membangun sikap rasa percaya dirinya ini? Nah, kan berhubung ini Kak Hadi juga aktivis nih, berhubung juga ketua HMPS juga kan. Nah, pasti di awal-awal masa periode HMPS itu kan pasti Kak Hadi itu punya rasa gini, kayak rasa insecure juga. Loh, aku ini apa sih, aku belum punya pengalaman kok. Kenapa nggak orang lain aja, kenapa harus aku? Bukan begitu. Nah, sekarang bolehkah berbagi sedikit cerita awal-awal pas Kak Hadi itu terpilih menjadi ketua di HMPS PKI ini? Gitu. Berarti cerita di awal ya? Boleh. Cerita di awal terkait awal periode kenapa bisa jadi ketua HMPS. Ya. Itu kan menurut saya itu sesuatu yang tidak terduga-duga. Kenapa orang seperti saya itu kok bisa jadi ketua gitu? Dan insecure di situ mulai meningkat lah. Ibaratnya kepercayaan dirian saya tuh akhirnya tuh berkurang. Hingga akhirnya tuh saya bingung kok bisa jadi ketua, padahal kan yang lain tuh lebih pantas daripada saya. Nah di situ tuh, tapi ada beberapa teman saya tuh yang mencoba menguatkan. Dalam artian itu seperti ini, kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan sebuah cobaan tanggung jawab di pundak yang salah. Nah itu menjadi sebuah titik kekuatan atau ibaratnya pijakan untuk saya agar ibaratnya bisa melawan insecure itu. Dulu tuh ini masalah insecure itu awal-awal periode itu sangat menyelimuti, sangat menerpa gitu loh. Sampai itu saya sendiri tuh pengen melangkah untuk bisa masuk ke dalam karakter sebagai ketua umum itu masih membutuhkan keberanian gitu loh. Nah, awal-awalan tuh ya insecure, terus malu, pesimis, dan overthinking khususnya. Itu semua itu sudah saya cobai semua, dan ya salah satunya itu dengan kita tuh selalu ingat kepada Allah bahwa Allah itu memberikan tanggung jawab di pundak itu tidak yang salah gitu loh. Allah tidak memberikan tanggung jawab di pundak yang salah. Kayak gitu. Jadi ya di situ saya mulai mencoba menguatkan diri saya sendiri, dan di situ juga tentunya kan sebagai ketua kan tidak bekerja sendiri ya. Memiliki teman-teman divisi departemen yang lain, wakil, bendahara dan sekretaris. Nah di situ saya mulai mencoba untuk menambah rasa kepercayaan diri, mulai dari menjalin komunikasi di awal periode hingga sampainya alhamdulillah bisa berjalan
pertengahan sampai saat ini sudah akhir periode ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik sih, walaupun dulu sempat insecure, tapi ya mencoba untuk melawan keinsecurean itu dengan lebih mensyukuri nikmat, gitu sih menurut saya. Dari pengalaman tadi berarti dapat disimpulkan tips-tips kayak suatu cara atau tips agar bisa melawan insecure itu dengan cara upgrade diri gitu Kak. Dengan cara kita meningkatkan value pada diri kita, meningkatkan rasa syukur kita, karena kita kembali kepada diri kita kepada diri pribadi ya. Yang dimana tuh semua orang tuh memiliki jalannya masing-masing, memiliki sudah ada takdirnya masing-masing. Nah itu tinggal bagaimana cara kita tuh menyikapi hal itu dengan positif, kayak gitu. Itu salah satu. Baik, bisa berikan satu pesan aja buat teman-teman di luar sana supaya bisa mengurangi rasa insecure-nya. Satu pesan buat teman-teman. Ya. Kalau satu pesan dari saya itu yaitu janganlah kita lupa terhadap apa yang sudah Allah berikan, nikmat yang sangat banyak sekali. Kita bisa hidup itu salah satu nikmat sih. Seperti itu. Jadi kita tuh jangan jangan lupa akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, dan juga kita tuh tetap optimis karena kita tidak tahu kedepannya itu akan jadi apa, karena kan semua sudah diatur, tinggal kita yang menjalankan. Walaupun kata pepatah mengikuti aliran sungai, tapi kan kita tidak hanya mengikuti saja, karena di aliran sungai itu ada akar, ada batu yang harus bisa kita lewati. Nah itu bagaimana cara kita melewati tantangan-tantangan itu, yaitu dengan cara kita selalu optimis, bersyukur, dan juga tentunya ikhlas tentang cobaan-cobaan apapun itu. Nah mungkin ketiga itu sih yang bisa saya berikan atau jadikan pesan untuk podcast atau bincang-bincang pada pagi hari. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman di luar sana itu jangan selalu insecure, karena insecure itu nggak baik, karena bisa menghambat upgrade diri kita, menghambat cara kita untuk meningkatkan visualitas diri kita, untuk meningkatkan harga diri kita. Itu jangan sampai selalu insecure gitu. Baik, gitu saja pertemuan podcast pada pagi hari ini. Jangan lupa ikuti terus keseruan podcast podcast Sahabat Konseling. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.